Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dipakai untuk nilai UTS. Di sini mata kuliah adalah manajemen proyek. Adapun topiknya adalah menganalisis SPK atau surat perjanjian kerja. Untuk lebih singkatnya akan saya lanjut. Rika merupakan anggota kelompok kami, ada 5 anggota, bisa dilihat pada layar. Adapun untuk poin pertama adalah poin-poin perjanjian SPK atau adalah poin-poin perjanjian kerja. Yang surat pertama yang kami pakai adalah surat perjanjian kerja nomor 1 SPK antara konsultan perencana dengan owner. Di sini output yang hasil keluarannya adalah gambar-gambar 2D berupa gambar-gambar masih rancangannya. Jadi dia masih di atas kertas, belum realisasiannya. Untuk poin-poin analisanya yang pertama adalah tugas konsultan dan lingkup pekerjaan. Adapun ruang lingkup kerja dari SPK pertama antara konsultan perencana dan owner adalah di mana pihak kedua yang di sini adalah konsultan bertugas untuk merancang kegiatan-kegiatan yang sekiranya dibutuhkan dalam proses pembangunan berupa hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan. Adapun pasal dalam surat yang membahas tentang lingkup kerjanya adalah pasal 3, bisa dilihat pada slide. Di sini adalah pasal 3 yang membahas tentang itu. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tugas konsultan dan lingkup pekerjaannya adalah bertanggung jawab atas pembuatan gambar-gambar perencanaan atau bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang arahnya itu merancang sebuah bangunan yang ingin direalisasikan oleh owner. Yang dua adalah output atau hasil pekerjaan. Adapun hasil pekerjaan dari konsultan ini berupa gambar-gambar rancangan yang diperlukan untuk merealisasikan bangunan yang diinginkan oleh klien atau owner. Adapun gambar-gambar yang menjadi tanggung jawab yang harus dihasilkan seperti gambar prarencana teknis, gambar konsep, gambar tahap rencana detail, dan gambar-gambar lain. Adapun dalam SPK ini disebutkan dalam pasal 5, bisa dilihat untuk pasalnya di samping. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa hasil kerja atau output dari konsultan perencanaan ini adalah gambar-gambar 2D yang arahnya masih ke dalam perencanaan yang tertera atau yang diterapkan dalam kertas 2D atau masih dalam bentuk gambar-gambar di atas kertas. Poin ketiga adalah jangka waktu pelaksanaan. Ditentukan dalam surat ini tertera dalam kurun waktu yang diberikan dalam melaksanakan pembangunan. Yang dimaksud dalam surat rencana kerja ini adalah 45 hari semenjak SPK ini disahkan. Dalam kegunaan surat ini yang dihitung waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 30 April 2010 yang dapat tertera dalam bagian pasal 6. Diberikan di sini saya dapat simpulkan diberikan waktu 45 hari ya, memang karena ini hanya kayak konsultan perencana yang berupa outputnya adalah gambar 2D yang di atas kertas, maka hanya diperlukan waktu lebih sedikit daripada kontraktor pelaksana, yang dimana dalam kontraktor pelaksana itu sudah merealisasikan bangunan yang dikonsep oleh konsultan perencana. Berikut sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Eko Unimadika, NIM 143, melanjutkan dari poin 4, yaitu imbalan jasa dan cara pembayaran. Di mana dalam poin ini itu menjelaskan tentang penetapan berapa biaya yang akan ditetapkan sesuai dengan SPK yang telah diterapkan pada pasal 7 ini, di mana pasal 7 ini itu berbunyi harga kontrak yang sudah termasuk pajak sebesar 84.700.000. Kemudian di poin itu membahas tentang proses pembayaran atau metode yang akan dilakukan dalam pembayaran sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan sesuai tertera pada pasal 8, di mana pasal 8 ini itu intinya itu adalah yang pertama, pembayaran itu dilakukan dengan cara payment certificate atau visi sesuai waktunya. Kemudian yang kedua itu tentang nomor rekening yang bersangkutan. Ketiga, transfer ke rekening tersebut dapat diubah jika terjadi hal yang harus mengakibatkan pergantian transfer banknya itu untuk tidak menghambat pelaksanaannya itu. Kemudian pembayarannya ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2010. Poin yang kelima itu adalah sanksi dan denda, di mana pada poin ini itu mengatur tentang ketertiban yang harus dilakukan oleh pihak kedua karena untuk mencegah terjadinya kelalaian atau hal lain yang menyimpang yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak pertama atau pihak lainnya.
di mana itu sudah tertera pada pasal 10, di mana inti dari pasal 10 itu, yang pertama itu, jika pekerjaannya itu terjadi keterlambatan yang melampaui batas waktunya itu, maka konsultan harus dikenakan denda sesuai dengan tertera pada pasal 10. Yang kedua, jika ada hal yang menyimpang atau kelalaian yang tercantum dalam kontrak, maka konsultan akan dikenakan denda sesuai yang tertera di pasal 10. Serta yang terakhir, denda dan sanksi tersebut tidak akan berlaku apabila adanya campur tangan dari pihak lain selain konsultan, tapi hal tersebut harus disahkan terlebih dahulu oleh pemerintahan daerah. Yang poin ke-6, pemutus pekerjaan. Di mana dalam poin ini itu menjelaskan tentang pemutus pekerjaan atau pemutus perjanjian kerja yang semua itu sudah tertera pada pasal 10, di mana pemutusan pekerjaan ini terjadi jika pihak kedua tidak mengindahkan peringatan atau perintah dari pihak pertama. Di mana untuk lebih jelasnya di pasal 11 ini, yang pertama, pihak pertama yang sudah dilindungi oleh pasal 1266 dan 1267, di mana jika dia memberikan peringatan teguran sebanyak 3 kali berturut-turut tapi tidak diindahkan oleh pihak kedua, jika tindakannya itu seperti yang tertera pada pasal 11 yang ada 6 poin, maka peraturan ini berlaku. Pihak pertama dapat menunjuk konsultan perencanaan lain yang mana nantinya itu sesuai dengan pasal kedua, tapi biayanya itu ditanggung oleh pihak pertama. Yang ketiga itu sesuai dengan pasal 1, jika terjadinya satu hal, beberapa alasan atau hal yang lainnya itu yang membuat perjanjiannya itu tidak dibatalkan, maka hal tersebut harus disahkan atau disetujui oleh kedua belah pihak sehingga perjanjian pemutusan pekerjaan ini dapat dibatalkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi surat perjanjian kedua. Nama saya Bagus Sutarna Putra, NIM 1160. Ya, ini tentang membahas tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor tahap finishing kantor Pengadilan Agama Muara Bulian. Untuk yang pertama, tugas konsultan dan lingkup pekerjaan. Di dalam pasal 2 yaitu tentang tugas pekerjaan, adapun ruang lingkup kerja dari SPK kedua ini antara konsultan perencana dengan owner adalah di mana segala sesuatu dalam merancang kegiatan langsung diambil oleh konsultan perencana yang sudah diberikan tugas oleh owner atau pihak pertama, yang dimana segala sesuatu tersebut harus diberikan oleh pihak pertama dan pihak kedua menerima tugas tersebut yang masing-masing dalam jabatan atau kedudukan tersebut di atas untuk melaksanakan penyelesaian dan memelihara pekerjaan pembangunan pagar kantor Pengadilan Agama Muara Bulian. Untuk yang kedua itu bahan dan alat. Di dalam pasal 5 yang tertera yang membahas tentang bahan dan alat-alat, di mana SPK kedua itu tentang bahan dan alat adalah konsultan perencana atau pihak kedua harus menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan dan alat bangunan. Selain itu, gudang penyimpanan wajib ada guna kelancaran pekerjaan. Selain itu, jika bahan-bahan alat tersebut ditolak oleh pihak pertama atau pengawas pekerjaan, maka pihak kedua harus menyingkirkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2x24 jam, kemudian menggantikan dengan yang memenuhi persyaratan. Untuk yang selanjutnya, jangka waktu pelaksanaan. Nah, di dalam pasal 8 ini yang tertera yaitu membahas tentang jangka waktu pelaksanaan dari pasal tersebut, yang dimana
Waktu pelaksanaan yang diberikan dalam melaksanakan pembangunan yaitu selama 120 hari kalender. Beda dengan perjanjian pertama yang lebih singkat dikarenakan masih tahap perencana, sedangkan perjanjian kedua sudah melaksanakan pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Tumana Mahdipa, NIM 153. Selanjutnya akan melanjutkan presentasi, yaitu poin 4, imbalan, jasa, dan cara pembayaran. Dalam poin ini, yang menjelaskan tentang biaya borongan pada pasal 11 dan penetapan tata cara pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua pada pasal 12. Dalam proses pembayaran yang telah dilaksanakan dalam SPK ini, menggunakan cara atau metode pembayaran yang telah tertera pada pasal 12 tersebut, yaitu pembayaran sebesar 30% dari harga borongan sebagai uang muka pekerjaan. Selanjutnya, poin kelima, yaitu sanksi dan denda. Dalam poin ini mengatur tentang ketertiban yang harus dilakukan dengan lebih difokuskan kepada pihak kedua untuk mencegah terjadinya kelalaian yang dapat dilakukan sehingga tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak, yang dapat dilihat pada pasal ke-17. Apabila keterlambatan yang disebabkan kelalaian pihak kedua setelah mendapatkan peringatan 3 kali berturut-turut, pihak kedua wajib membayar denda yang telah ditentukan. Selanjutnya, poin ke-6, pemutusan perjanjian kerja. Ada beberapa alasan yang dapat memutuskan perjanjian kerja yang tertulis dalam pasal 20 yang mengatur tentang pemutusan perjanjian kerja pihak pertama dengan pihak kedua yang disebabkan kelalaian atau kesalahan yang dibuat oleh pihak kedua, dan pihak pertama bisa memutuskan kontrak perjanjian kerja tersebut. Pihak pertama berhak memutuskan perjanjian kerja secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7 hari sebelumnya setelah melakukan peringatan atau teguran tertulis selama 3 kali berturut-turut kepada pihak kedua. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Idewo Gede Purnamawara Nugraha NIM 130. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan SPK yang kami peroleh. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan SPK 1, yakni Surat Perjanjian Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, yakni perencanaan gedung 7 paket. Di mana untuk kelebihan dari SPK ini adalah pembahasan antara hubungan pihak 1 dan pihak 2 di setiap pasal dijabarkan dengan jelas. Untuk kekurangannya itu adalah yang pertama, poin-poin yang dibahas dalam pasal kurang lengkap. Yang kedua, pembahasan per poin pekerjaan dirasa kurang mendetail. Yang ketiga, tidak adanya pembahasan mengenai pihak ketiga yang dimana pihak ketiga ini bisa berupa saksi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan SPK 2, yakni Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Bulyan. Di mana untuk kelebihannya itu adalah yang pertama, poin-poin pasal yang disajikan sudah cukup lengkap. Yang kedua, pembahasan antara hubungan pihak 1 dan pihak 2 di setiap pasal dijabarkan dengan jelas. Kekurangannya itu adalah yang pertama, tidak ada pembahasan ketentuan yang lebih spesifik mengenai alat dan bahan dalam SPK ini. Yang kedua, masih ada pasal yang bisa berubah sewaktu-waktu yang berhubungan dengan harga tergantung keadaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.